Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah pasar kita. Wah, kalau kalian belakangan ini ngerasa pasar saham lagi bener-bener kayak badai, kalian nggak sendirian kok. Banyak banget yang portofolionya lagi berdarah-darah. Nah, hari ini kita bakal lakuin analisa top down nih. Kita lihat seberapa brutal sih volatilitas pasar di bulan Mei 2026 ini, terus gimana strategi kita buat bertahan hidup, dan pastinya kita bakal bedah dua saham spesifik yang punya momentum unik buat dimanfaatin. Untuk agendanya, kita bakal jalan cepat aja lewat 5 bagian. Pertama, soal badai pasar saham berlanjut. Kedua, strategi cepat lewat scalping. Terus ketiga, kita bedah analisa WBSA soal momentum suspensi. Keempat, analisa PACK buat ngelacak jejak orang dalam. Dan terakhir, ditutup dengan kesimpulan plus manajemen resiko. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian 1. Badai pasar saham berlanjut. Tekanan makro yang menghantam portofolio. Ya, mari kita jujur-jujuran aja. Realitanya sekarang banyak banget portofolio retail yang lagi menderita dengan floating loss yang lumayan dalam. Kenapa? Ya karena pasar emang belum nemu titik dasarnya dan sentimen keseluruhan lagi nggak bersahabat banget. Coba deh, kalian perhatiin angka raksasa ini, 17.460. Ya, itu adalah tingkat tekanan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar AS yang sempat nyentuh level tertingginya. Indikator makro yang lagi jelek ini tuh ibarat batu besar yang narik IHSG kita merosot tajam sampai ke level 6.700. Bener-bener lagi jelek banget kondisinya. Nah, seakan tekanan dolar belum cukup bikin pusing, bursa kita juga dihantam badai spesifik dari rebalancing index MSCI. Tanggal 29 Mei itu krusial banget karena aturan barunya efektif 1 Juni. Lihat di emiten-emiten ini, ada Cuan, TPI, Brand, dan DSSA yang terdepak dari Global Standard Index. Terus ada AMRT yang turun kelas ke small cap. Artinya apa buat kita? Bakal ada aliran dana keluar atau capital outflow yang masif banget, bisa sampai puluhan triliun rupiah dari passive fund. Jadi, ngehindarin saham-saham yang berpotensi nyentuh ARB ini tuh udah harga mati sekarang. Poin krusialnya bisa dirangkum dari kutipan data ini. Net sell asing udah mencapai angka masif 1,3 triliun rupiah. Ini bukan angka kecil loh. Ini ngasih sinyal kuat kalau koreksi IHSG kemungkinan besar masih bakal berlanjut. Jadi, buat sekarang sangat gak disaranin buat ngoleksi saham-saham blue chip yang pergerakannya ngekor banget sama IHSG. Mending kita minggir dulu dari jalur badai. Oke, lanjut ke bagian 2. Strategi cepat, scalping. Ini soal gimana kita adaptasi taktik di tengah kondisi pasar yang lagi hancur. Kalau saham-saham berkapitalisasi besar lagi rontok, gimana dong caranya kita bisa bertahan atau bahkan tetap cuan? Jawabannya, kita harus ubah taktik secara radikal. Di kondisi pasar yang belum jelas kapan bottomnya, kita beralih ke strategi scalping atau one day trade. Aturannya simple tapi ketat banget. Kita masuk, manfaatin momentum kenaikan harga di hari itu aja, terus langsung keluar. Nggak ada ceritanya nahan saham sampai besok atau hold overnight. Sama sekali nggak ada. Ini tuh tameng mutlak buat ngurangin resiko terseret, longsornya pasar yang lebih luas. Fakta ironisnya gini, taktik buy and hold yang biasanya kita andalkan, sekarang malah jadi jebakan yang menyakitkan. Jangankan retail biasa, market maker raksasa aja bisa nyangkut. Ambil contoh di saham PTRO. Broker Y udah borong puluhan miliar di harga rata-rata 5.200, dan sekarang mereka lagi berdarah-darah karena harga turun terus. Makanya solusinya sekarang ada di kelincahan kita buat scalping. Kita berburu momentum harian aja. Jangan sampai kita malah jadi penyumbang likuiditas buat bandar yang lagi kejebak. Tapi sebelum kita bedah sahamnya lebih dalam, disclaimer dulu ya. Analisa ini murni bersifat edukasi, berbasis data pasar. Ini bukan arahan, apalagi ajakan buat beli atau jual saham tertentu. Di pasar modal, kalian adalah kapten untuk portofolio kalian sendiri, jadi sesuaikan dengan manajemen dan profil resiko masing-masing ya. Masuk ke bagian 3, analisa WBSA Momentum Suspend. Kita bedah apa sih katalis uniknya WBSA ini? Karena kita sepakat butuh saham yang kebal dari IHSG dan cocok buat pergerakan harian, bidikan pertama kita jatuh ke WBSA. Kenapa harus WBSA? Katalis utamanya jelas banget. WBSA ini resmi keluar dari papan pemantauan khusus atau sistem full call auction per tanggal 18 Mei kemarin. Nah, kembalinya ke perdagangan normal ini seringkali memicu euforia sesaat dan lonjakan volume transaksi. Buat kita, ini adalah arena bermain yang paling sempurna buat para scalper. Katalis tadi tuh makin luar biasa kalau kita perhatiin struktur kepemilikannya. Data bursa masukin WBSA ke daftar konsentrasi kepemilikan tinggi.
Bayangin aja, 95,8% sahamnya tuh dikuasain sama pihak-pihak spesifik tertentu. Berarti sisa yang beredar di tangan retail publik kayak kita cuma sekitar 4,2%. Ini tuh informasi rahasia di balik layar yang krusial banget buat pergerakan harga. Struktur ekstrim kayak gitu bikin WBSA masuk kategori saham kering. Karena porsi retailnya nyaris nggak ada, market maker, contohnya kayak broker MG yang kepantau aktif, bisa ngepam atau ngerek harga ke atas itu effortless banget, nyaris tanpa usaha. Logikanya gampang, pas harga ditarik naik, nggak bakal ada guyuran barang masif dari retail kan? Kombinasi keluar dari FCA plus pasokan barang yang langka, wah itu setup impian banget buat scalper ngejar momentum harian sesaat. Terus kita lanjut ke bagian 4, analisa PACK, jejak orang dalam. Kalau WBSA tadi daya tariknya ada di struktur pasokan saham yang kering, saham watchlist kedua kita, yaitu PACK, ini beda cerita. Ini murni soal gimana kita ngikutin jejak paus atau insider di pasar. Kalau kita runut garis waktunya PACK, ini menarik banget. Awalnya ada akumulasi diam-diam lewat broker SQ yang diyakini kuat terafiliasi sama PT Eko Energi Perkasa. Terus, boom! Beritanya meledak. Pengusaha Haji Isa mengakuisisi 21,12% sahamnya. Berita ini langsung nerbangin harga PACK gila-gilaan sampai nyentuh auto reject atas di angka 312. Tapi ingat, fase paling bahayanya justru bentar lagi datang. FOMO atau kepanikan membeli dari retail pasti bakal memuncak karena beritanya udah jadi rahasia umum. Nah, ini dia realita pahit dari saham PACK buat kalian. Ya, pembeli utamanya emang institusi gede dan orang dalam. Tapi karena informasinya udah nyebar luas beberapa hari lalu, daya tarik saham ini sebagai setup tersembunyi tuh udah habis. Pas retail nanti berbondong-bondong masuk, bersiaplah ngeliat market maker mulai jualan dan distribusi barang. Jadi, mainkan hanya untuk one day trade yang super ketat. Jangan sampai kelamaan dan kalian malah jadi pihak penadah cuci piring di pucuk harga. Akhirnya kita sampai di bagian 5, kesimpulan dan manajemen risiko. Mari kita tarik benang merah dari semua data makro dan mikro yang udah kita bedah bareng-bareng hari ini. Kesimpulannya jelas banget kalau kondisi market lagi kayak gini, swing trading itu off the table alias sangat nggak disaranin. Dengan modal asing yang kabur masif gara-gara rebalancing MSCI dan sentimen IHSG yang lagi hancur, menahan saham buat swing tuh ibarat bunuh diri portofolio. Strategi paling logis ya fokus membidik anomali momentum harian kayak saham WBSA tadi atau momentum berita sesaat kayak akuisisi APEC. Kedisiplinan adalah segalanya. Begitu dapat cuan, bungkus dengan cepat dan potong kerugian atau cut loss tanpa ragu kalau arah anginnya berbalik. Mengingat beratnya tekanan makro yang ada, kelincahan kalian ngadepin data tuh bakal jadi kunci buat bertahan hidup minggu ini. Jadi, sebelum saya tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Apakah portofolio kalian udah bener-bener siap buat ngadepin guncangan pasar minggu ini? Atau kalian masih bersikeras mau nantang arah badai? Terima kasih ya udah nyimak bedah analisa kali ini. Tetap disiplin, jaga portofolio kalian, dan sampai jumpa di analisa berikutnya.